Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan di channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat di seputaran peternakan ayam kampung. Nah, oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai masa panen ayam. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk sejenis ayam kampung asli itu apakah bisa dipanen di usia 2 bulan atau 60 hari? Nah, jadi kita akan membahas masalah ini teman-teman. Sebenarnya dalam masa pemanenan ayam itu banyak metode yang dilakukan dari masing-masing peternak. Ada juga peternak yang melakukan masa panen itu di awal, seperti penjualan DOC-nya. Ketika telur-telur itu menetas, terus mereka menjual anakannya. Nah, juga bisa juga seperti itu. Nah, kemudian juga ada juga teman-teman peternak itu melakukan penjualan itu ketika berusia 3 minggu sampai 1 bulan. Nah, itu bertujuan biasanya ketika usia 1 bulan itu untuk diteruskan kembali oleh peternak lain, pemeliharaannya sampai dia di masa bobot 1 kiloan up ke atas. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi metode dalam pemanenan ayam itu sebenarnya banyak sekali metodenya, tidak hanya di pembesaran saja, bisa dengan cara lain. Nah, kemudian juga ada yang dipanen di bobot ketika memasuki 8 ons sampai 1 kiloan. Nah, itu biasanya panenan di masa itu diperuntukkan untuk rumah makan ataupun lamongan. Nah, jadi seperti itu. Biasanya rumah makan sukanya dengan bobot 8 ons sampai dengan 1 kiloan, karena sedang untuk ukuran bobot besar dan besarnya. Jadi seperti itu. Kemudian juga ada yang suka memanen ayam itu di bobot 1,3 ke atas. Nah, itu biasanya untuk jual kiloan di pasar, dalam artian untuk kebutuhan rumah tangga lah. Jadi seperti itu. Jadi kan kalau rumah makan dengan masyarakat biasa yang membeli itu, mereka lebih sukanya itu ayam yang sudah berukuran 1,3 ke atas, bro. Nah, jadi seperti itu. Jadi dalam masa pemanenan untuk pemeliharaan ayam kampung itu sendiri, banyak metode yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan panenan di awal seperti penjualan DOC, kemudian juga pemanenan di usia 30 hari. Dalam artian ada peternak lain yang membeli, kemudian mereka meneruskan untuk melakukan pembesaran. Kemudian juga di usia di bobot 8 sampai 9 on. Nah, itu juga bisa, ataupun 1 kilo ke atas. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika kita beternak ayam kampung, baik sejenis KUB ataupun ayam kampung asli ataupun yang lainnya, biasanya ketika ayam itu sudah mencapai di angka atau di bobot 1,3, itu biasanya mereka pertumbuhannya agak sedikit lambat. Nah, jadi untuk masa panen yang bagus itu saya pikir itu di usia 2 bulan 75 hari. 75 hari itu berdasarkan pengalaman saya ya, itu untuk sejenis ayam kampung. Nah, KUB ataupun AK itu biasanya sudah tembus di angka 9 on, 8 on sampai dengan 1 kiloan. Bahkan ada yang 1,2 atau 1,1 kalau itu untuk ayam pejantannya, jantan KUB-nya ataupun jantan kampungnya. Biasanya seperti itu berdasarkan pengalaman saya. Nah, di masa ini saya pikir sangat bagus sekali untuk kita melakukan masa pemanenan untuk ayam-ayam kita, karena untuk pakan yang dihabiskan mereka itu sesuai dengan target kita. Kemudian bobot yang kita harapkan dan kita inginkan sesuai dengan target kita. Dengan catatan pakan yang diberikan kepada ayam-ayam kita itu sendiri itu memenuhi dengan standar sesuai dengan kebutuhan dari ayam itu sendiri. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang begini, apakah bisa ayam kampung itu dipanen di masa usia 2 bulan? Nah, sebenarnya kalau kita ingin menjawab, jawabannya bisa. Tergantung teman-teman itu mau menjualnya seperti apa di masa 2 bulan itu. Apakah penjualannya itu untuk diteruskan kembali untuk dipelihara oleh peternak lain, atau misalnya seandainya dengan bobot 8 sampai 9 on. Nah, jadi itu semua berdasarkan kebutuhan pasar masing-masing di daerah teman-teman. Nah, kalau sejenis ayam KUB di usia 2 bulan itu biasanya sudah sampai tembus ke bobot itu 8 on sampai ke 1 kilograman untuk pejantannya. Biasanya seperti itu teman-teman. Nah, untuk meratanya di angka 9 on rata, kita hitung rata itu
biasanya di usia 75 hari. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi silakan teman-teman itu bebas untuk memilih metode panenannya seperti apa, ataupun bisa menjalankan ketiga-tiganya. Kemudian misal seandainya memiliki indukan yang cukup banyak dan sudah menghasilkan telur yang memang lumayan banyak, kemudian dengan populasi telur sebanyak itu, kandang teman-teman itu full. Nah, dalam artian teman-teman juga bisa melakukan penjualan DOC. Nah, tapi alangkah lebih baiknya itu kalau menurut saya ya, kita mengatur siklus dalam proses pemanenan itu akan lebih baik lagi. Dan kita bisa melakukan panenan itu setiap minggu dengan ayam pedagingnya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jadi semua itu berdasarkan tergantung dari manajemen kita masing-masing. Beternak ayam kampung itu tidak begitu susah, tidak begitu mudah juga. Jadi sedang-sedang lah untuk pemeliharaan ayam kampung ini. Itu semuanya tergantung kepada kita sebagai peternak yang menjalani proses untuk pemeliharaan ayam itu sendiri teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, mengenai ayam kampung itu bagaimana untuk bisa panen di usia 75 hari, dalam artian kita kembali lagi membahas mengenai masalah pakan. Nah, pakan itu sendiri menentukan dalam masa panen kita teman-teman. Semakin baik pakan yang kita berikan, semakin tinggi kandungan protein yang kita berikan, nutrisi yang kita berikan kepada ayam-ayam kita itu sendiri, maka semakin cepat untuk proses pertumbuhannya. Dalam artian tidak bisa lebih cepat dengan bobot 2 bulan, enggak teman-teman. Dalam artian masa panen itu tetap di 2 bulan ke atas teman-teman. Paling mentoknya itu di usia 3 bulan lah. Itu paling mentoknya. Kalau di atas itu kita agak sedikit susah untuk menghitungnya. Yang ada nanti kita mendapatkan keuntungan itu agak sedikit tipis teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi silakan teman-teman itu dalam pemeliharaan ayam kampung itu agar bisa memperhatikan dari segi pakannya. Jangan asal-asal memberikan pakan. Nah, ketika ayam usia misalnya 1 minggu ke atas kan sudah agak sedikit lincah-lincah itu kan. Nah, diusahakan sebisa mungkin masih tetap dipertahankan untuk pemberian pakan pur. Jadi seperti itu. Kecuali memang memeliharanya itu ala kadarnya aja. Tapi kalau misalnya seandainya kita menganggap bahwa beternak ayam kampung itu sebagai bisnis kita yang utama, dan itu juga bisa membantu untuk perekonomian kita, jadi peliharalah ayam-ayam teman-teman itu semuanya dengan sebaik mungkin. Jadi jangan hanya ala kadarnya aja. Jadi dirawatlah sebaik mungkin, dipelihara sebaik mungkin, diperhatikan, karena ayam itu sendiri membutuhkan perhatian dari kita teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi beternak ayam kampung itu gampang, tapi tidak gampang-gampang amat. Jadi seperti itu. Nah, oke ya. Nah, kemudian juga dalam beternak ayam kampung itu tentunya kalau misalnya seandainya teman-teman itu ingin mengatur siklus dalam pemeliharaan ayam kampung itu sendiri, dalam artian harus banyak kandang yang tersedia. Dalam artian kandang itu adalah kandang pembesaran teman-teman. Jadi silakan teman-teman itu untuk memperbanyak koleksi kandangnya. Nah, maka dari itu dalam pembuatan kandang itu sebisa mungkin kita tata dengan serapi mungkin, dengan sebaik mungkin, sesuai dengan keinginan kita, maunya seperti apa sistem kandang itu, apakah bertingkat ataupun mau satu, itu berdasarkan dari masing-masing peternak lah. Karena di masing-masing peternak itu sendiri memiliki cara dan trik yang berbeda-beda dalam pemeliharaan ayam kampung. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk ayam saya pikir itu sudah tuntas ya. Jadi bagaimana teman-teman itu untuk bisa melakukan proses panenan. Jadi panenan itu tidak hanya di bobot 1 kilo ke atas, enggak teman-teman. Jadi bisa di masa awal, kemudian juga di masa 1 bulan, kemudian juga di bobot 8 ons sampai 9 ons, kemudian 1 kilo ke atas. Yang penting itu semua berdasarkan kebutuhan dari pasar yang ada di daerah teman-teman masing-masing. Jadi seperti itu. Makanya kan banyak teman-teman itu juga yang bertanya mengenai masalah variasi harga di masing-masing daerah. Jadi seperti itu. Makanya saya bilang ini semuanya menyesuaikan teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau misalnya seandainya hitung-hitungan teman-teman itu lebih untung di penjualan DOC, tidak begitu memakan tenaga, ya nggak masalah. Saya oke, jual aja DOC-nya teman-teman, nggak masalah. Kalau misalnya seandainya di usia sebulan ataupun 3 minggu teman-teman mau jual juga, ya nggak masalah. Banyak kok yang mau menampung. Contohnya di daerah saya aja banyak teman-teman yang ingin menampung ayam-ayam itu ketika sudah berusia 3 minggu sampai 1 bulan. Alasannya simple teman-teman, karena peternak itu tidak tahu dengan
cara perawatan di masa boarding. Jadi keluhan mereka itu adalah ketika di masa boarding itu, di masa awal untuk pemeliharaan ayam, itu banyak sekali DOC-DOC mereka yang mati. Makanya mereka tidak mau ambil pusing, jadi belinya di usia sudah 3 minggu sampai 1 bulanan. Tentunya harganya akan lebih tinggi. Jadi seperti itu. Oke ya. Nah, saya pikir mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan juga jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe, serta dibagikan kalau misalnya seandainya video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, kandang peternak gokil. Mantul.